Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan melakukan pembelajaran tentang pembahasan soal persamaan trigonometri untuk kelas 11 MIPA. Oke anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran tentang pembahasan soal persamaan trigonometri untuk kelas 11 MIPA. Soal yang pertama yaitu adalah tentukan nilai dari persamaan 2 sin kuadrat 2x min 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0, di mana x adalah lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2i. Kemudian penyelesaiannya, mari diperhatikan dengan cara memisalkan, yaitu fungsi y itu sama dengan sin 2x. Ini misal, umpama, sehingga persamaan dari 2 sin kuadrat 2x min 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0 berubah menjadi, diperhatikan, y menggantikan sin 2x, berarti kalau di sini adalah sin kuadrat 2x, maka di sini y-nya adalah y kuadrat. Kemudian min 7 sin 2x, karena di sini hanya sin 2x, maka di sini menjadi 7y. 3 merupakan konstanta sehingga di sini bersifat tetap. Sehingga dengan cara memisalkan y sama dengan sin 2x ini, persamaan dari 2 sin kuadrat 2x min 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0 berubah menjadi 2y kuadrat min 7y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, jadi diperoleh sebuah persamaan kuadrat baru. Nih, persamaan kuadrat barunya adalah 2y kuadrat min 7y plus 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, saya ingatkan kembali tentang menyelesaikan atau memfaktorkan persamaan kuadrat jika a-nya tidak sama dengan 0 dan a-nya lebih dari 1. Jika ada persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah b ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan a-nya lebih besar dari 1, maka ubahlah persamaan kuadrat ini menjadi seperti ini. Di kelas 10 kamu sudah diajarkan tentang cara memfaktorkan. Lalu setelah diubah a-nya ditaruh depan, dikali x ditambah m dibagi a-nya ini dikali x ditambah n dibagi a sama dengan 0. Tugasmu sekarang mencari dua buah bilangan, yaitu bilangan m dan bilangan n. Jika dikalikan menghasilkan perkalian antara koefisien A dengan konstanta C. Jadi M kali N sama dengan A kali C.
Kemudian yang kedua, M ditambah, ini ditambah N, hasilnya adalah B. B itu ini. Kalau kamu sudah bisa menyelesaikan ini, maka mari kita coba masukkan ke sini. Jadi kalau di sini perolehan perubahan dari persamaan kuadrat 2y kuadrat min 7y ditambah 3 sama dengan 0, maka kalian akan mencari nilai M dan nilai N, yaitu dua buah bilangan jika dikalikan menghasilkan 2 kali 3, berarti di sini sama dengan 6. Oke, sama dengan 6. Jika dijumlah, jumlahannya adalah B. B adalah sama dengan negatif 7. Maka bilangan itu adalah berapa? Yaitu 1 dengan 1 min 1 dengan min 6. Min 1 kali min 6 adalah 6, min 1 ditambah min 6 adalah min 7. Sehingga kalau dimasukkan akan diperoleh Y kali 2 kali Y min berapa nih? Negatif 1 dibagi 2 dikali Y min 6, negatif 6 dibagi 2, sehingga diperoleh kalau dilakukan perkalian 2y min 1 kali y min 3 sama dengan 0. Ini adalah faktor dari ini. Selanjutnya yaitu 2y min 1 itu sama dengan 0 atau y min 3 sama dengan 0. 2y min 1 sama dengan 0, maka 2y sama dengan 1. Y min 3 sama dengan 0, maka y sama dengan 3. Coba kamu cek, 3 min 3, 0. Nah selanjutnya 2y sama dengan 1, y sama dengan setengah. Nah yang belakang y sama dengan 3. Oke, lalu kamu harus ingat ini, bahwa nilai dari sinus alfa atau sinus X atau sinus yang lain nilainya adalah antara negatif 1 sampai dengan 1, sehingga dari Y sama dengan setengah ini dikatakan memenuhi karena setengah itu terletak antara negatif 1 sampai dengan 1. Lalu yang kedua Y-nya sama dengan 3, maka ini dikatakan tidak memenuhi karena di luar ini. 3 kan berarti di sana, bukan kurang dari 1 tapi lebih dari 1, maka 3 tidak memenuhi. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Yaitu kita ambil Y-nya sama dengan setengah yang memenuhi. Tadi Y-nya adalah yang memenuhi adalah sama dengan setengah. Sedangkan Y itu sendiri permisalan dari sin 2X. Maka kesimpulannya Y sama dengan sin 2X ya sama dengan setengah. Ini kesimpulannya. Nah, setelah seperti ini kita gunakan rumus. Nilai dari sin 2X sama dengan setengah jika digunakan rumus menghasilkan sin 2X sama dengan sin pi per 6. Berdasarkan rumus 2X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2pi, ini posisi pada kuadran 1. Selanjutnya kita bagi semuanya dengan 2, dibagi dengan 2, maka 2X dibagi 2X. Oke, pi per 6 dibagi 2 hasilnya pi per 12. Kemudian
2pi ini dibagi 2 menghasilkan pi, sehingga diperoleh X1 nya untuk K nya sama dengan 0 adalah pi per 12 ditambah 0 kali pi sama dengan pi per 12. X yang keduanya untuk K sama dengan 1, maka 2 pi per 12 ditambah 1 kali pi menghasilkan 13 pi per 12. Itu yang ada di kuadran 1. Sedangkan nilai positif pada fungsi sinus ada di kuadran 2 juga. Maka berlaku 2x sama dengan pi min pi per 6 karena berdasarkan rumus ditambah K dikali 2pi. Semuanya dibagi dengan, atau ini dikurangkan dulu, pi dikurangi 1/6 menghasilkan 5pi per 6. Semuanya ini dibagi dengan 2. Untuk apa? Untuk mencari, kan yang ditanyakan kan X bukan 2X, sehingga 2X dibagi 2 adalah X. 5pi per 6 dibagi 2 hasilnya 5pi per 12 ditambah K dikali 2pi nya dibagi 2 menghasilkan pi. Maka sekarang ambil K nya 0. Jika K nya 0 maka X3 nya adalah 5pi per 12 ditambah 0 hasilnya 5pi per 12. X yang keempatnya diambil, K-nya sama dengan 1. Maka 5pi per 12 ditambah 1 kali pi ketemunya 17pi per 12. Jadi jawabannya sekarang adalah pi per 12. Kemudian diurutkan yang lebih besar dari pi per 12 adalah 5pi per 12. 13pi per 12, 17pi per 12. Sudut-sudut ini dinyatakan dalam himpunan penyelesaian. Karena himpunan maka ditandai dengan 2 kurung. Letakkan sudut-sudut itu pi per 12, 5pi per 12, ini pi per 12, 5pi per 12, 13pi per 12, 17pi per 12. Inilah jawabannya dengan menggunakan rumus. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau bisa dipahami, sekarang saya lanjutkan mencarinya jika menggunakan grafik. Nah, menggunakan grafik. Tadi fungsi yang memenuhi adalah, maaf ini plus bukan min, yaitu sin 2x sama dengan setengah. Dengan batas-batas adalah antara 0 sampai dengan 2pi. Dari 0 batasnya sampai dengan 2pi, ini batasnya. Lalu kita cari grafik Y sama dengan sin 2x. Ini grafik Y sama dengan sin 2x. Jadi antara 0 sampai dengan 2pi ada 2 gelombang. Ini satu gelombang, yang ini satu gelombang. Nah, sekarang yang dicari adalah nilai dari sin 2x bernilai setengah. Setengah itu ini. Maka kita tarik sebuah garis. Oke, yang memenuhi yang mana? Diambil di sini. Kita tarik garis dari sini. Ditarik garis ke bawah. Kemudian dari sini ditarik garis ke bawah. Kemudian dari sini ditarik ke bawah. Ini yang semua dari fungsi sinus bernilai setengah. Ini adalah pi per 12. Yang ini adalah 5pi per 12. Yang ini 13pi per 12. Yang ini 17pi per 12. Oke, jadi digunakan rumus juga hasilnya
pi per 12,5 pi per 12, 13 pi per 12, dan 17 pi per 12 digunakan pakai grafik juga hasilnya sama. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami saya lanjut kepada contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua tertulis soalnya yaitu 4 cos kuadrat X dikurangi 4 cos X min 3 sama dengan 0. Batasnya, ingat, batasnya ini adalah mulai dari negatif 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi batas ini mohon diperhatikan. Penyelesaiannya sama dengan tadi, dengan cara memisalkan sebuah huruf atau variabel. Kita ambil supaya tidak Y atau X saja, kita ambil permisalan variabelnya adalah P. P itu sama dengan cos X. Maka jika P sama dengan cos X, fungsi persamaan, persamaan dari 4 cos kuadrat X min 4 cos X min 3 berubah menjadi, tadi yang cos kuadrat jadi P kuadrat, yang cos saja berubah jadi P, sehingga diperoleh persamaan baru yaitu 4P kuadrat min 4P min 3 sama dengan 0. Dengan cara yang sama menyelesaikan persamaan kuadrat yang A-nya tidak 0, A-nya lebih dari 1. Maka ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Lalu kamu buat atau cari dua bilangan M dan N. Jika dikalikan menghasilkan perkalian antara A dengan C. Berarti di sini hasilnya min 12. Lalu jika dijumlah hasilnya adalah negatif 4. Oke, negatif 4. Sehingga bilangan itu adalah plus 2 dan min 6. 2 dibagi 4 adalah setengah. Setengah dikalikan 4 hasilnya 2. Yang ini 6 dibagi 4 hasilnya 3/2. Tandanya negatif. Kalau sudah, selanjutnya maka berlaku 4P plus 2 sama dengan 0, P min 3/2 sama dengan 0, sehingga P yang pertama adalah bernilai negatif setengah, P yang kedua adalah 3/2 atau nilainya sama dengan 1/2. Jadi 3/2 itu sama dengan 1/2. Nah, sekarang kamu ingat bahwa nilai kosinus besarannya adalah dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, kalau setengah memenuhi karena di antara negatif 1 sampai dengan 1. Maka ini dikatakan memenuhi. Nah, kalau 3/2 1/2. Oh, di sini berarti dikatakan tidak memenuhi. Kan batasnya hanya dari negatif 1 sampai dengan 1. Kalau 1/2 ya lebih dari 1, berarti tidak kurang atau sama dengan 1. Berarti dikatakan tidak memenuhi. Oke, sekarang saya lanjutkan. Berarti yang memenuhi adalah yang P sama dengan negatif setengah. Oke, P sama dengan negatif setengah yang memenuhi. P itu adalah cos X, sehingga P sama dengan cos X sama dengan negatif setengah. Lalu kamu cari persamaan cos X sama dengan negatif setengah dengan rumus. Rumus yang pertama, X sama dengan 180 derajat min 60, karena cos ini ya 60
Oke, saya lanjutkan. Berarti digunakan rumus maka X sama dengan ini, diperoleh X-nya adalah 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. X1-nya adalah 120 derajat. Kemudian X yang kedua adalah 180 derajat ditambah 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini yang ada di kuadran 3, maka hasil akhirnya adalah negatif 120 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 120 derajat dan 120 derajat. Bagaimana kalau kita lihat dengan grafik? Boleh penyelesaian menggunakan grafik. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan cos X, batasnya nih lebih dari atau sama dengan negatif 180 derajat. Ini negatif, baru 0 di sini 0. Nah, sampai di sini adalah 180 derajat. Lalu bagaimana grafik yang bernilai negatif setengah? Negatif setengahnya adalah ini. Nah, kita tarik ke atas sama dengan berapa? Sama dengan negatif 120. Yang sini 120 derajat. Jadi jawabannya adalah negatif 120 derajat, 120 derajat. Jadi pakai rumus juga sama dengan menggunakan grafik. Oke, mari kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga, di sini dituliskan 2 sin kuadrat X min 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Batasnya adalah antara 0 sampai dengan 360 derajat. Penyelesaiannya yaitu 2 sin kuadrat X min 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Diingatkan kamu tentang identitas trigonometri, karena ini fungsinya beda, ini fungsi sin, ini fungsi cos. Gak mungkin diselesaikan. Supaya bisa diselesaikan ya diubah menjadi cos semua atau menjadi sin semua. Tapi berhubung di sini cos, maka yang diubah fungsi sin dengan mengingat identitas trigonometri. Identitas trigonometrinya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Diubah, kita butuhnya sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X, sehingga di sini nilai dari sin kuadrat X berubah menjadi ini. Nah, dari mana? Dari sini. Oke, yang 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0 tetap. Lalu dikalikan 2 kali 1 2, 2 kali min 1 min 2, min 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Kalau ini disederhanakan, ini pindah belakang menjadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini negatif, ini negatif. Supaya tidak negatif, maka kalikan dengan negatif 1. Diperoleh min kali min jadi plus, min kali min jadi plus, plus kali min hasilnya jadi min. Maka terbentuklah persamaan kuadrat baru seperti ini. Pak, saya tidak akan menggunakan cara permisalan. Boleh, yang penting ini jangan lupa menyelesaikan persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 0, A-nya lebih besar dari 1 menggunakan cara ini. Jika ini dicari, maka dicari 2 buah bilangan M dengan N. Jika dikalikan hasilnya adalah negatif 10. Jika dijumlah sama dengan 9. Bilangan berapa itu? Yaitu bilangan
negatif 1 dengan 5. Dua-duanya dikalikan 2. Sehingga diperoleh 2 cos X min 1 dikali cos X plus 5 sama dengan 0. Lalu yang depan 2 cos X min 1 sama dengan 0 atau cos X plus 5 sama dengan 0. Sehingga cos X min 1 sama dengan 0, cos X sama dengan setengah. Cos X plus 5 sama dengan 0, cos X sama dengan negatif 5. Oke, lalu kita cari mana yang memenuhi. Yang memenuhi adalah cos X sama dengan setengah. Yang memenuhi itu ini, cos X sama dengan setengah. Sedangkan cos X sama dengan negatif 5 tidak memenuhi. Sehingga gunakan rumus seperti ini, diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 60. Kemudian negatif 60 derajat ditambah K kali 360. Jika K-nya 1, maka diperoleh 360 dikurangi 60 sama dengan 300. Jadi besarnya sudut yang memenuhi adalah 60 derajat dan 300 derajat. Itu jika menggunakan rumus. Sekarang mari jika kita menggunakan grafik. Kalau menggunakan grafik, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X dengan batas antara 0 sampai dengan 360 derajat. Di sini 0 sampai dengan 360 derajat. Yang bernilai berapa? Yang bernilai setengah. Oh, yang bernilai setengah. Kita tarik garis yang bernilai setengah. Jret. Seperti ini. Nah, lalu dari garis itu kita tarik. Ini setengah, perpotongan di sini kita tarik. Oh, 60. Kemudian di sini ditarik ke bawah. Oh, 300. Jadi jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Itu saja anak-anakku mengenai pembahasan soal tentang persamaan kuadrat. Kita akan ketemu besok pada pertemuan yang akan datang. Kita akan melakukan penilaian harian yang pertama. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.